Mohon perhatiannya. Yang pertama, yang pertama untuk sesi tanya jawab nanti Mahat wal akhwat bisa menulis di atas secari kertas. Adapun yang ikhwan bisa langsung bertanya kepada Ustadz. Kemudian untuk alhamdulillah untuk snack bisa diambil sesudah pengajian nanti berakhir. Baik, kita berikan waktu dan tempat kepada Ustadz. Amin baik kita taala. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ta'ziman li majdih. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaih. Wa ala alihi wa ashabih. Wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatih ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian rutin 2 pekan sekali dengan membahas buku Syarah Usul Iman. Dan di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang manfaat dan pengaruh yang didapatkan dari penerapan rukun Islam. Bismillah. Ini mic keluar apa dalam? Dalam, hah? Dalam. Bismillah, cek. Beda dengan itu, Pak? Kalau itu, coba Bismillah, Alhamdulillah. Nah, baik, berarti dimatikan dulu kayaknya berkurang ya. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas pengaruh dari mendirikan salat. Berikutnya kita akan membahas tentang pengaruh menunaikan zakat. Bagi Bapak Ibu yang telah memiliki bukunya, silahkan dibuka mulai halaman 15. Qala al-musannifu rahimahullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan, adapun menunaikan zakat. Nah, tafadhal Pak. Adapun menunaikan zakat maka ia adalah suatu ibadah kepada Allah Ta'ala dengan cara memberikan ukuran yang wajib dalam harta-harta yang wajib dizakati. Dan di antara buahnya adalah menyucikan jiwa dari akhlak yang tercela atau kikir serta memenuhi kebutuhan Islam dan kaum muslimin. Baik. Zakat adalah ibadah maliyah yang mahdoh, yang statusnya wajib. Karena ibadah maliyah, ibadah dalam bentuk mengeluarkan harta, ragamnya ada banyak. Ada yang bentuknya zakat, ada sedekah, wakaf, memberikan hibah, dan yang lainnya. Dan dari sekian bentuk ibadah maliyah tadi apa? Ibadah yang bentuknya mengeluarkan harta. Dari sekian bentuk ibadah maliyah yang statusnya mahdoh ada 2. Pertama zakat, yang kedua kurban. Ibadah maliyah yang bentuknya mahdoh artinya murni, disebut sebagai ibadah maliyah mahdoh yang artinya murni karena manusia tidak boleh berinovasi, tidak boleh berkreasi, tidak boleh menggunakan sesuatu yang baru. Sehingga murni harus sesuai dengan aturan. Untuk ibadah maliyah yang mahdoh seperti ini ada 2. Pertama zakat, yang kedua apa? Yang kedua kurban. Sehingga dalam pelaksanaan zakat dan kurban, kita hanya bisa mengikuti sesuai petunjuk yang telah diajarkan.
Maka kita tidak membuat aturan yang baru, inovasi yang baru, tapi ikuti saja petunjuk yang telah disediakan. Karena itulah zakat disebut sebagai ibadah kepada Allah, seperti yang tertera di buku ya. Ibadah kepada Allah dengan cara memberikan ukuran yang wajib dalam harta-harta yang wajib dizakati. Ukuran yang wajib dalam harta yang wajib dizakati. Sehingga ada batas minimal harta yang wajib dizakati. Berapa nilai yang harus dikeluarkan. Kemudian harta apa saja yang wajib dizakati. Semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu zakat sangat lengkap. Objek zakat diatur. Tidak semua harta wajib dizakati. Meskipun itu berharga. Kemudian nilainya juga ditentukan. Berapa yang dikeluarkan diatur. Bagaimana cara mengeluarkan ada aturannya. Siapa yang berhak menerima ada aturannya. Sehingga dari hulu sampai hilir zakat itu diatur. Tidak ada zakat yang tidak diatur. Semuanya diatur. Ini menunjukkan bahwasanya zakat adalah ibadah mahdhah di mana aturannya dibuat detail oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dari ujung sampai ujung lengkap. Tidak ada yang kurang. Karena itu dalam zakat tidak boleh ada inovasi. Ikuti saja sebagaimana aturan yang berlaku. Sehingga tidak dibuat aturan yang baru. Lalu barangkali ada yang berkomentar. Jika saya hanya mengikuti sesuai dengan aturan yang berlaku, berarti nanti potensi zakat itu sangat kecil. Karena di antara aturan zakat adalah tidak ada zakat profesi. Tidak ada zakat yang dibayarkan bulanan. Adanya dibayarkan setelah genap 1 tahun. Berarti nanti potensi zakat itu kecil. Padahal kebutuhan umat besar. Maka jawabannya, kalaupun potensi zakat itu sedikit, hanya 2,5%, padahal kebutuhan umat itu besar, maka kebutuhan umat ini bisa kita tutupi dengan potensi harta yang lain. Seperti sedekah, infak, wakaf, atau mengeluarkan harta yang lain yang nilainya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di luar zakat. Dan itu jauh lebih banyak, jauh lebih longgar aturannya. Orang boleh menggunakan aturan atau orang boleh berkreasi dalam masalah ini karena tidak ada aturan detail untuk sedekah, infak, dan yang lainnya. Tidak sebagaimana si detail aturan zakat. Baik, ini terkait masalah zakat. Makanya kalau ada istilah investasi zakat, dana zakat diinvestasikan, ini kami tidak setuju. Nggak boleh dana zakat diinvestasikan. Karena dana zakat harus diserahkan kepada mustahikun, orang yang berhak. Sehingga tidak boleh diinvestasikan. Kalau diinvestasikan, menunda penyerahan kepada mustahik zakat, orang yang berhak dapat zakat. Terus, kalau nggak boleh diinvestasikan, nanti zakat itu cepat habis. Nggak apa-apa, memang harus dihabiskan. Memang harus dihabiskan. Nah, kalau kami mau investasi, kalau investasi dana umat, jangan dari sumber zakat. Tapi bisa dari sumber wakaf, dari sumber sedekah, atau dari harta-harta yang lainnya selain zakat. Investasi tidak boleh dari dana zakat, tapi dari dana selain zakat. Karena zakat itu kalau sudah waktunya dibayarkan, maka wajib segera dibayarkan dan tidak boleh ditunda. Inovasi dengan melakukan investasi zakat, konsekuensinya akan menunda penyerahan zakat kepada pihak yang berhak.
kepada mustahik, dan itu mendolimi mustahik. Meskipun punya niat yang baik, meskipun itu dilakukan dengan maksud dan tujuan yang baik, kalau mau investasi dana umat, gunakan selain zakat. Di antara buahnya adalah menyucikan jiwa dari akhlak yang tercela, yaitu kikir. Kikir itu akhlak tercela. Bahkan kata Allah dalam Al-Quran, wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang dilindungi dari sifat kikir jiwanya. Siapa yang dilindungi dari sifat kikir jiwanya. Wa may yuqa syuhha nafsihi. Barang siapa yang dilindungi dari sifat kikir jiwanya. Jadi kalimatnya dilindungi dari sifat kikir jiwa. Maksudnya bagaimana, Pak? Artinya, masing-masing kita punya karakter kikir, punya sifat kikir. Cuman kikirnya ada yang dominan, ada yang tidak dominan. Kikir yang dominan, sehingga dia jadi cetil medit kumet, gak mau mengeluarkan sepeser pun hartanya, sampai yang remeh pun gak mau dikeluarkan. Dan puncaknya disebutkan oleh Allah di surat Al-Ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Yaitu orang yang yamna'unal ma'un. Tidak mau memberikan al-ma'un. Al-ma'un itu apa? Al-ma'un artinya dari kata al-ma'nu, yang artinya barang-barang yang remeh. Barang remeh contohnya apa, Pak? Korek api. Kemudian apa? Sendok, garpu, sedotan, ya. Apalagi pulpen, dan barang-barang yang ketika hilang orang nggak ngelirik, ya. Dan dia juga nggak begitu bingung ketika kehilangan barang seperti itu. Maka barang seperti ini masuk dalam kategori al-ma'un, ya. Kerangan sutil siji, masya Allah, ya. Sa-RT ngerti. Nah, diceritani kabeh, sutilku hilang. Kalaupun sutilnya mahal ya wajar ya, terbuat dari emas. Reso geng goreng. Nah, ada sebagian orang yang dia pelit untuk memberikan al-ma'un. Gayung dipinjam saja nggak boleh. Dijalui uyah tonggone ra entuk. Disilihi, apalagi misalnya jaluk korean nggak boleh. Nek nyileh Tupperware entuk ora? Entuk ya. Baik. Wa yamna'unal ma'un, saking meditnya sampai dia itu tidak mau meminjamkan kepada orang lain barang-barang yang remeh, memberikan kepada orang lain barang-barang yang murah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara karakter orang yang baik adalah seperti yang Allah sebutkan di surat Al-Hasyr ayat 9. Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang Allah lindungi dari sifat syuh, sifat pelit, kikir yang ada pada dirinya, maka dia ini orang yang beruntung. Baik. Dan salah satu di antara ciri orang yang kikir adalah nggak mau mengeluarkan zakat. Kalau mengeluarkan zakat itu sedikit-sedikit gitu ya. Dicicil. Mengeluarkan zakat tapi dicicil. Atau ada yang mengeluarkan zakat cuman dikit-dikit. 50.000, 50.000. Padahal zakatnya gede sampai puluhan juta, tapi yang dikeluarkan cuman sedikit. Berarti orang ini memiliki sifat syuh. Dan orang yang memiliki sifat syuh berarti dia dijauhkan oleh Allah dari kebaikan. Sebaliknya, orang yang dilindungi dari sifat syuh, yaitu dilindungi dari sifat kikir jiwanya, berarti dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala limpahan kebaikan. Karena itulah zakat melatih diri kita untuk menyucikan jiwa dari akhlak yang tercela, yaitu kikir.
Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an. Diambil Pak Untung. Tolong diambilkan. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum." Jadi fungsi zakat kata Allah, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, dalam rangka untuk membersihkan mereka dan menyucikan mereka dari sifat-sifat yang buruk, biha, dengan zakat itu. Di samping itu, zakat fungsinya adalah untuk memenuhi kebutuhan Islam dan kaum muslimin. Sehingga zakat itu berfungsi ganda. Yang pertama, fungsi yang kembali kepada muzaki, orang yang bayar zakat. Apa fungsinya? Apa fungsi zakat bagi orang yang bayar zakat? Sebagai penyuci jiwa. Agar dia tidak kikir. Agar dia tidak pelit dengan hartanya. Agar adanya hal-hal yang buruk dalam hartanya, kecampur dengan syubhat dan yang lainnya, terhilangkan dari hartanya. Ini fungsi zakat sebagai penyuci jiwa bagi orang yang mengeluarkannya. Dan manfaat yang kedua apa? Fungsi zakat yang kedua adalah menutupi kebutuhan kaum muslimin. Menutupi kebutuhan kaum muslimin yang membutuhkan. Fakir, miskin, kemudian mu'allaf, gharimin, ibnu sabil, riqab, fi sabilillah, 8 asnaf yang disebutkan oleh Allah di surat At-Taubah. Tayyib. Dan jamaah dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Allah taala menyebut praktek membayar harta, menyerahkan harta untuk kegiatan dakwah atau kegiatan sosial atau kegiatan yang tujuannya untuk kemaslahatan umat disebut oleh Allah seperti memberi utang. May yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapa yang memberi utang kepada Allah dengan utang yang baik, artinya pasti akan dikembalikan di dunia. Karena utang itu pasti akan dikembalikan. Dan ini Allah sebut orang yang menyerahkan harta untuk kegiatan sosial itu seperti memberi utang. Dan Allah katakan, siapa yang memberikan utang kepada Allah. Dan kalau bentuknya memberikan utang kepada Allah, pasti akan Allah kembalikan di dunia. Makanya Nabi SAW menjamin, ma naqasat sadaqatun min mal. Sedekah itu enggak ngurangi harta. Karena dikembalikan. Dikembalikan di mana, Pak? Di dunia. Utang itu dikembalikan di dunia. Karena sifatnya qard, dan qard itu dikembalikan di dunia. Di samping itu, Allah akan lipat gandakan pengembaliannya di akhirat. Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah, dan Allah akan lipatkan dengan pelipatan yang banyak. Berupa pahala di akhirat. Yang itu tidak bisa diukur dengan kenikmatan dunia. Baik. Sehingga Allah kasih motivasi kepada para hambanya. Hakikat ketika kau ngasih sesuatu kepada Allah, itu kita mendapatkan 2 hal. Pertama, pasti Allah kembalikan. Yang kedua, kita akan lebih dekat disayang oleh Allah. Kita akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah, dan Allah akan memberikan banyak limpatan pahala bagi kita. Ibaratnya begini ya. Kadang ada orang tua yang nguji anaknya. Sebenarnya ini cuma ujian bagi anak. Tolong kakak, ibu dipinjemi uang. Nanti tak kembalikan. Bagi sebagian anak yang merasa pelit, mungkin dia akan keberatan untuk meminjamkan uang kepada orang tuanya. Sudahlah, kamu pinjemi dulu, kasihkan ke adikmu. Tapi
ibu dipinjemi dulu, nanti tak ganti. Nanti pasti akan diganti oleh ibu. Bagi anak yang dia merasa pelit, berat dia mengeluarkan itu. Tapi ketika anak itu sadar, ibu kalau sudah bilang pasti akan ibu kembalikan, nggak mungkin tidak dikembalikan. Pasti akan dikembalikan. Dan plus, di saat dia memberikan hartanya kepada saudaranya atas permintaan ibu, nanti ibu akan semakin sayang kepadanya. Sehingga ada dua yang dia dapatkan, uang itu dikembalikan. Yang kedua apa? Akan ada rasa kasih sayang yang diberikan oleh orang tua kepada anak. Itu baru interaksi orang tua dengan anak. Dan kita kadang sering melakukan seperti itu. Ya, tolong bapak dipinjemi dulu, bapak disilai, engkau tak balik no, plus engkau awakmu tak keiki. Dan anak percaya dengan janji bapak itu. Akhirnya dia ngasih sesuai yang diminta oleh sang bapak. Dan betul dikembalikan. Dan sang bapak lebih sayang kepada anak ini. Semakin sayang kepada anak ini. Disebabkan karena dia tidak pelit dengan hartanya. Kurang lebih seperti itulah interaksi antara orang tua dengan anak. Walillahil mathalul a'la. Dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih sayang kepada hambanya. Baik. Sehingga fungsi kenapa disebut oleh Allah memberikan utang, memberikan harta itu sebagaimana layaknya memberikan utang, karena ini mau difungsikan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan. Baik. Sebutkan manusia yang karakternya sangat pelit. Yahudi. Kenapa mereka disebut sangat pelit? Yahudi itu diwajibkan bayar zakat. Sebagaimana kaum muslimin, umat Muhammad SAW. Sehingga dulu mereka diwajibkan untuk bayar zakat. Namun saat mereka diwajibkan bayar zakat, mereka malah menuduh, innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Allah itu miskin, Allah itu fakir, dan kamilah orang kaya. Kenapa mereka menyebut Allah miskin? Kalau memang Allah itu mampu untuk menjadikan orang-orang miskin itu kaya, kenapa Allah nggak kasih langsung? Ngapain Allah harus minta bantuan ke kita? Sehingga saking pelitnya, dia nggak mau untuk bayar zakat, malah menuduh Allah sebagai zat yang fakir, dan kamilah yang kaya. Makanya Allah minta bantuan kepada kami untuk mengeluarkan zakat bagi orang-orang fakir itu. La haula wa la quwata illa billah. Allah juga sebutkan karakter orang kafir di surat Yasin. Ketika orang kafir itu diminta, wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Ketika diperintahkan kepada mereka, infakkan sebagian dari rezeki yang telah Allah berikan kepada kalian. Apa kata mereka? Qala alladziina kafaru lilladzina amanu. Maka orang-orang kafir itu mengatakan kepada orang-orang yang beriman, anut'imu man law yasha'ullahu at'amahu. Apakah kita harus memberikan harta kepada orang miskin yang kalau Allah berkehendak untuk memberikan kepada mereka, Allah mampu. Lalu ngapain Allah minta bantuan ke kita? Sama persis seperti perkataan orang Yahudi. Innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Allah itu fakir dan kamilah yang kaya. Disebabkan karena mereka diminta untuk bayar zakat, untuk bersedekah, memberikan hartanya kepada orang miskin. Baik. Padahal ini diwajibkan oleh Allah bukan karena Allah pelit, bukan karena Allah miskin, tapi agar terjadi interaksi di antara sesama hamba. Kadang sebagaimana ada orang tua, dia melatih anaknya. Tolong kakak itu adiknya dikasih duit misalnya. Dikasih makanan atau dikasih duit. Nanti tak ganti. Nanti diganti sama bapak, diganti sama ibu. Sebenarnya orang tua juga mampu ngasih langsung ke anaknya yang kecil, ke adiknya. Tapi dilakukan seperti itu dalam rangka apa? Dalam rangka apa? Melatih hubungan kekeluargaan antara kakak dengan adik, antara adik dengan kakak. Agar mereka bisa semakin akrab dalam bersaudara.
Bukan karena orang tua nggak mampu untuk ngasih. Hal sama ketika Allah Ta'ala perintahkan kita untuk membayar zakat, memberikan sedekah kepada orang yang tidak mampu. Bukan karena Allah nggak mampu untuk memberikan kepada mereka. Tapi dalam rangka untuk apa tadi? Agar ada interaksi antar sesama hamba. Nah, selanjutnya amal ibadah puasa. Puasa yang diwajibkan kepada kita adalah puasa 1 bulan. Dan ini pernah diwajibkan kepada umat sebelum kita. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Nasrani pernah dikasih kewajiban puasa, tapi waktunya digeser. Karena saat kewajiban puasa itu datang, bertepatan dengan musim panas. Ya. Jamaah, musim panas di daerah Syam ya, Palestina dan sekitarnya, lebih panas dibandingkan di Indonesia. Dan siangnya jadi sangat lama. Mereka bisa puasa sampai 18 jam. Sehingga puasa mereka jadi jauh lebih lama ketika musim panas. Akhirnya mereka merasa keberatan, sehingga bulan puasanya digeser di musim dingin. Tapi ditambahi 10 hari sebagai kafaroh karena sudah menggeser waktu. Nah, di musim dingin, mereka mengalami siang hari kurang dari 12 jam. Kurang dari 12 jam. Kadang cuma 9 jam, kadang 10 jam. Sehingga puasanya lebih cepat dan suasananya lebih nyaman, tidak kehausan. Akhirnya mereka dilaknat oleh Allah dengan sikap seperti ini. Sakarepe dhewe ngubah-ngubah aturan ibadah. Disuruh di bulan A, malah geser ke bulan B, milihnya di musim dingin, lalu dibayar sendiri kafarohnya dengan memberi tambahan puasa 10 hari sehingga totalnya jadi 40 hari. Alhamdulillah kaum muslimin berhasil. Sehingga puasa mereka di bulan Ramadan dan tetap selalu di bulan Ramadan. Enggak pernah geser. Ramadan ya Ramadan. Pernah enggak kita pindah ke bulan yang lain? Ya. Ke bulan Syawal begitu? Enggak. Sehingga kita tetap puasa di bulan Ramadan. Puasa adalah ibadah kepada Allah dengan cara menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa di siang hari bulan Ramadan. Belum kita baca ya? Tafadhal dibaca dulu. Adapun berpuasa Ramadan, maka ia adalah suatu ibadah kepada Allah Ta'ala dengan cara menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa di siang hari di bulan Ramadan. Dan di antara buah darinya adalah melatih jiwa untuk meninggalkan hal-hal yang disukainya demi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara manfaat puasa adalah meninggalkan hal-hal yang disukai demi mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan tentang keutamaan puasa. Saya coba bacakan. Ada seorang sahabat, yaitu Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, murni bi amrin akhudhuhu anka yanfa'uni Allahu bihi. Ya Allah, perintahkan kepadaku satu perintah yang akan aku ambil dari Anda secara langsung dan akan aku pegangi. Dengan itu Allah Ta'ala akan memberikan manfaat bagiku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaika bis-sawmi fa innahu la idla lahu. Lakukanlah puasa karena tidak ada amal yang lebih hebat darinya. Fa innahu la idla lahu.
Tidak ada amal yang lebih hebat darinya. Menunjukkan keutamaan besar berpuasa. Hadisnya riwayat Ahmad, An-Nasa'i, Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Kata Raja bin Haywah, salah seorang perawi hadis, beliau mendapatkan keterangan dari Abu Umamah, "Fama ru'iya Abu Umamah wala imra'atuhu wala khadimuhu illa siyama." Maka setiap hari Abu Umamah, istri beliau, budak beliau selalu puasa. Tidaklah diketahui Abu Umamah setiap hari, baik beliau, istrinya maupun budaknya, kecuali mereka puasa. Wa kana Abu Umamah la yura fi baitihi dukhan nahara illa idza nazala bihim dhaifun. Dan di rumahnya Abu Umamah tidak pernah ngepul asap kecuali kalau ada tamu. Fa idza ra'au dukhana naharan arafu annahu qad tarahum dhaifun. Sampai orang tuh niteni, kalau ada asap ngepul dari rumahnya Abu Umamah, oh berarti Abu Umamah punya tamu. Masya Allah. Dan ini salah satu di antara kelebihan Abu Umamah. Istiqomah menjalankan perintah dari Nabi SAW sampai mati. Disuruh oleh Nabi SAW, "Alaika bis-saumi fa innahu la idla lahu." Dipraktekkan oleh Abu Umamah. Beliau juga ngajak istrinya, ngajak pembantunya setiap hari berpuasa. Kecuali hari-hari yang terlarang. Dapurnya enggak pernah ngepul kecuali kalau ada tamu. Tayyib. Dan di antara sisi keistimewaan puasa, puasa itu ibadah yang enggak kelihatan. Semua ibadah kelihatan kecuali puasa. Karena kan enggak ada bukti. Apa bukti puasa, Pak? Ngantuan, lemes. Sing ra poso ya ngantuan ya lemes padha wae. Bukan karena puasa jadi orang ngantuan dan lemes, tapi karena malas. Ya memang salah satu faktornya karena puasa. Baik. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan, puasa itu akan melatih jiwa dari hal-hal yang disukainya demi mencari keridhaan Allah. Kita makan sejak bayi. Sejak kita bayi, sejak kita lahir sampai saat ini. Sehingga yang paling kita sukai adalah makanan, minuman, dan aneka kegiatan yang isinya untuk nutrisi diri kita. Namun saat puasa kita tinggalkan itu dalam rangka mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan baca yang kelima. Nah, tafadhol. Adapun menunaikan haji ke Baitullah, maka ia adalah suatu ibadah kepada Allah Ta'ala dengan cara pergi menuju Baitul Haram untuk melaksanakan syiar-syiar haji. Dan di antara buah darinya adalah membiasakan diri untuk memberikan harta dan tenaga dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, haji merupakan salah satu bentuk jihad di jalan Allah Ta'ala. Buah-buah dari pokok-pokok tersebut yang telah kami sebutkan ataupun yang tidak kami sebutkan menjadikan umat ini sebagai umat Islam yang suci dan bersih, yang beragama untuk menyembah Allah dengan agama yang benar, serta berinteraksi dengan makhluk dengan adil dan jujur. Karena selain pokok-pokok tersebut atau cabang-cabang, yakni syariat-syariat Islam akan baik dengan baiknya pokok-pokok tersebut, dan keadaan umat akan baik dengan baiknya perkara agamanya. Serta umat akan terluput dari kebaikan keadaannya seukuran dengan kebaikan perkara agama yang terluput darinya. Nah, berikutnya kita akan membahas haji ke Baitullah. Haji secara bahasa artinya sengaja. Al-hajju secara bahasa artinya al-qasdu, bersengaja.
Dan disebut haji karena orang itu bersengaja untuk menuju Baitullah dalam rangka beribadah kepada Allah. Dan Allah Ta'ala memuliakan sebagian tanah di permukaan bumi ini sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Maka Allah jadikan tanah haram lebih mulia dibandingkan tanah yang lain. Allah yang menciptakan dan Allah yang memilih. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Rabbmu menciptakan apa saja yang Dia kehendaki dan Dia memilih sesuai dengan apa saja yang Dia kehendaki. Allah yang menciptakan dan Allah yang memilih. Sehingga kenapa sih haji itu harus ke Baitullah, kok repot banget? Kenapa enggak di setiap negara itu ada perwakilannya, cabang Baitullah? Ada Baitullah Jogja, nanti ada Baitullah Kalimantan, biar enggak repot. Masa ibadah dibuat repot, harus berkunjung ke satu tempat, ke satu titik tertentu, di sana juga rame-rame, kumpul banyak orang. Bahkan ada sebagian orang liberal ya, yang pernah mengatakan, bukan syarat wukuf di Arafah harus dilakukan di tanggal 9 Dzulhijjah. Maka boleh wukuf di bulan Syawal, boleh wukuf di bulan Dzulqa'dah, boleh wukuf di bulan-bulan yang lain. Ya sakarepmu nek arep wukuf di bulan Syawal. Rano koncone gitu. Sendirian wukuf di Arafah di bulan Syawal, enggak ada temannya. Mau ngapain? Wong juga enggak dihitung sebagai haji. Sehingga haji itu tempatnya ditetapkan, waktunya ditetapkan. Baik. Maka berdasarkan hal ini, para ulama mengatakan ada ibadah yang waktunya ditetapkan dan tempatnya ditetapkan. Itu adalah ibadah haji. Dilakukan di tempat tertentu, di waktu tertentu. Contohnya haji dan umroh. Jumatan hanya bisa di masjid. Oh, boleh tidak di masjid ya? Sehingga Jumatan enggak masuk. Haji dan umroh. Yang kedua, ada ibadah yang waktunya ditetapkan, tapi tempatnya tidak ditetapkan. Contohnya, sholat. Sholat itu waktunya ditetapkan, sholat 5 waktu, tapi tempatnya tidak ditetapkan. Bisa dilakukan dimanapun, yang penting sah dipakai untuk sholat. Yang ketiga, ada ibadah yang tempatnya ditetapkan, tapi waktunya bebas. Tempatnya ditetapkan, tapi waktunya bebas. Hanya di tempat tertentu, waktunya bebas. Sebutkan, ibadah apa itu Pak? Umroh, betul sekali ya. Berarti yang waktu dan tempatnya ditetapkan hanya satu, yaitu apa? Haji. Kalau waktunya ditetapkan, tapi tempatnya tidak ditetapkan, contohnya sholat. Tempatnya ditetapkan, tapi waktunya bebas, contohnya umroh. Baik. Kemudian haji ini adalah ibadah yang mewakili fisik dan harta. Sehingga syarat kemampuan untuk ibadah haji itu adalah mampu fisik dan mampu finansial. Jika salah satunya tidak mampu, maka orang tidak wajib haji. Mampu fisik berarti dia sehat. Bagi wanita ada mahram. Mampu harta jelas, dia punya bekal untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Apabila dua ini terpenuhi, maka orang ini berstatus sebagai orang yang punya kemampuan. Baik. Nah, bagi orang yang tidak punya kemampuan haji, sampai dia meninggal dunia, apakah perlu dibadalkan? Jawabannya boleh dibatalkan dan statusnya tidak wajib. Orang yang dia tidak punya kemampuan salah satu tadi, baik fisik maupun finansial, sampai dia meninggal dunia, apakah harus dibatalkan haji? Jawabannya tidak harus. Meskipun boleh dibatalkan dan tidak wajib.
Tapi kalau dia punya kemampuan finansial dan punya kemampuan fisik, tapi tertunda karena faktor tertentu, seperti ya, tertunda dalam waktu yang lama karena pandemi atau yang lainnya. Terus bagaimana pelaksanaannya? Nanti dibatalkan. Nanti dibatalkan. Dengan uang yang sudah dia miliki, diserahkan kepada orang yang membatalkan haji. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian dalam kegiatan ibadah haji dan umroh, di situ ada banyak sekali amalan yang mungkin nggak masuk akal. Sehingga hampir 100% nggak pakai logika. Mulai dari tawaf, sa'i, lempar jumroh, wukuf di Arafah, dan seterusnya. Hampir kalau di logika nggak ada yang masuk. Ini ngapain sih? Harus tawaf di Ka'bah, muter 7 kali lagi. Padahal kan yang dilewati itu aja. Mau lihat apa sebanyak putaran 3 kali itu? Sebanyak memutar 7 kali. Dan 3 kali putaran pertama lari-lari. Padahal lari-larinya juga nggak bisa kenceng, lari di tempat. Nggak masuk logika. Belum lagi ketika sa'i, munggah medun gunung. Iki harap ngopo? Ya? Naik Bukit Sofa, terus turun. Nanti di antara wilayah pilar hijau yang ada cahaya hijaunya, dan itu adalah dasar lembah, lari kencang. Ya. Lari kencang, terus tiba-tiba berhenti. Terus jalan lagi, naik ke Marwah, nanti mudun meneh. Gitu. Arep ngopo? Yang lebih heran lagi, ngelempar jumroh. Ini ngapain lempar jumroh? Tapi itulah tanda ketaatan seorang muslim. Allah perintahkan kamu seperti itu. Nek nurut dapat pahala, nek gak nurut gak dapat pahala. Karena yang Allah kehendaki adalah ujian sejauh mana sang hamba ini taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam kegiatan haji itu tidak ada kegiatan yang sifatnya hal yang bisa masuk akal. Rata-rata itu tidak masuk akal. Yang masuk akal paling cuma menyembelih untuk dibagi-bagi kepada kaum muslimin yang membutuhkan. Nah, itu ada ibadah sosialnya. Tapi rata-rata murni ibadah mahdhah. Karena yang namanya taat kepada Allah tidak harus masuk akal. Kita diuji oleh Allah dengan banyak perintah, sejauh mana kita mau mengikuti perintah itu. Dan ketaatan seorang hamba diukur sejauh mana dia mentaati perintah tersebut. Tayyib. Dipahami insyaallah ya. Sehingga buah terbesar, manfaat terbesar yang dilakukan oleh orang yang melakukan haji adalah berlatih untuk pasrah bongkoan. Paham pasrah bongkoan? Taat 100%. Totalitas dalam melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Nggak pakai nawar. Meskipun nggak masuk logika. Dan seorang mukmin mau melaksanakan itu. Meskipun bagi sebagian orang berat untuk melakukan itu. Walhamdulillah. Baik. Kemudian Imam Ibnu Utsaimin menyebutkan semua buah dari manfaat dari ajaran Islam, rukun-rukun Islam yang telah beliau sebutkan, menunjukkan bahwasanya umat Islam ini adalah umat yang suci, yang bersih, karena mereka dilatih oleh Allah untuk membersihkan lahir batin. Lahir dibersihkan dengan cara apa? Melakukan ibadah lahiriah, yang di situ nggak ada unsur maksiatnya. Batin dibersihkan dengan cara apa? Melakukan ibadah diiringi dengan semangat taat kepada Allah, dan itu membersihkan batinnya. Baik, Anda bisa bandingkan hampir semua
amalan ibadah yang dilakukan oleh ajaran selain Islam berbau maksiat. Ada yang beribadah di tempat ibadahnya sambil bawa gitar, minum-minum. Ada Pak? Minum khamr dia. Dan itu di tempat ibadah. Dan dia yakini ini sebagai bentuk persembahan kepada Tuhan. Lebih parah lagi seperti orang Syiah. Beribadahnya dengan cara menyakiti diri sendiri. Ada yang beribadah waliyadzubillah dengan cara berzina. Dan seterusnya. Sehingga setiap kegiatan ibadah yang diajarkan di luar syariat Islam berbau maksiat. Berbau tindakan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sambil makan babi, ada yang sambil mengkonsumsi hal-hal yang haram lainnya. Waliyadzubillah. Selanjutnya, Allah Ta'ala berfirman, atau di sini penulis menyebutkan, barang siapa yang menginginkan penjelasan yang lebih jelas mengenai hal ini, maka silahkan dia baca firman Allah Ta'ala di surat Al-A'raf ayat 96 sampai 99. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Jika penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka akan aku bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi mereka mendustakan perintah itu, sehingga kami hukum mereka disebabkan karena perbuatan yang mereka lakukan. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri merasa aman dari siksa kami? Ayyatiya ba'suna, akan datang hukuman dari kami, wa hum naimun, di malam hari ketika mereka sedang tidur. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Apakah penduduk negeri merasa aman dari datangnya hukuman kami di waktu duha ketika mereka sedang bermain? Malam kita tidur, siang kita bermain. Afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah, dari siksa Allah yang datang tanpa terduga? Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Tidak ada orang yang merasa aman dari siksaan Allah kecuali orang-orang yang merugi. Dan hendaknya dia memperhatikan sejarah orang-orang terdahulu, karena sesungguhnya dalam sejarah terdapat pelajaran bagi orang yang berakal dan memiliki basirah yang tidak tertutup hatinya. Wallahul musta'an. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai penjelasan untuk rukun Islam. Berapa kali pertemuan ini? 2 kali atau 3 kali ya? 3 kali untuk penjelasan rukun Islam. Baik, walhamdulillah. Semoga kita bisa mendapatkan pelajaran yang banyak darinya. Terutama Anda bisa ingat ya, pengaruh besar dari 5 rukun Islam yang telah kita pelajari itu tidak hanya sebatas pengaruh lahir, tapi juga pengaruh batin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, kita masuk sesi tanya jawab. Kepada ya ikhwan yang mau bertanya silakan. Atau kami bacakan pertanyaan yang sudah masuk lewat cari kertas. Yang pertama, bismillah, Afwan izin bertanya. Rukun Islam ada 5. Pembatal Islam menurut ulama 400-an. Yang minimal 10. Kalau syarat sah Islam. Syarat sah Islam. Kalau syarat sah Islam, apakah hanya syahadatain dengan hati dan amal?
Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, jadi kalau kita berbicara tentang sebuah ibadah, itu bisa jadi tidak boleh kita samakan dengan ibadah yang lain. Sehingga kalau kita membahas ada rukun sholat, ada pembatal sholat, ada syarat sah sholat, ada wajib sholat, ada sunnah sholat. Berarti kan ada rukun Islam, syarat Islam, wajib Islam, sunnah Islam, pembatal Islam. Ya mungkin tidak bisa kita samakan persis seperti itu. Tapi kalau yang mendekati, barangkali kita bisa lakukan. Apa syarat sah Islam? Syarat sah Islam adalah syarat syahadat. Seperti yang disebutkan oleh para ulama. Apa saja itu? Berilmu, al-ilmu, was-sidqu, wal-qabul, wal-ikhlas. Di antara syarat sah Islam adalah ketika orang itu masuk Islam, dia itu berilmu, artinya sadar. Sadar kalau saya mau masuk Islam. Sadar dengan kewajiban saya sebagai muslim. Ada nggak Pak muslim yang nggak sadar? Ada. Dia muslim tapi nggak sadar dengan Islamnya. Akhirnya apa? Ratau sholat, ratau poso, nggak ngerti Quran, nggak pernah nyentuh agamanya. Sehingga dia Islam tapi nggak sadar dengan agamanya. Orang seperti ini berarti dia belum mengilmui Islamnya. Gak sadar dengan Islamnya. Dan itu banyak jamaah. Sudah? Maka dia belum memenuhi syarat syahadat. Tapi Pak, dia tiap hari kadang ikut tahlilan loh, tiap malam Jumat. Nah dia ikut tahlilan mengucapkan la ilaha illallah tapi gak ngerti sama sekali. Berarti dia gak sadar dengan Islamnya. Saya kadang ngasih gambaran seperti ini ya. Jadi muslim di Indonesia berapa persen sekarang Pak? Muslim Indonesia berapa persen? 70. Turun. Bukan 80. 80. Anggaplah 80%. Yang 20% itu kan penganut agama yang lain. Yang 20% agama yang lain. Nasrani berapa? Kristen dan Katolik. 5-5 lah, anggaplah misalnya masing-masing 5%. Sudah? Yang sisanya agama yang lain. Atau misalnya ini 7%. Baik. Dari 7% plus 7% berarti 14%. Yang Protestan 7%, Katolik 7%. Anggap 15% total. Dari 15% penganut agama Nasrani di Indonesia, yang sadar gereja berapa persen? Yang sadar gereja berapa persen? Jauh di bawah itu. Mungkin yang sadar gereja cuman nggak sampai 5%. Dari 15% tadi, nggak sampai sepertiganya. Sudah? Baik. Kaum muslimin yang 80%, yang sadar masjid berapa persen? 60 ada? Mungkin ada. Maksudnya dia masih mau Jumatan, masih mau sholat id di masjid, kadang kurban datang. Dia masih sadar sebagai seorang muslim. Identitas agamanya ada. Artinya begini, saya membandingkan ya, muslim itu jumlahnya banyak, tapi yang sadar dengan agama juga banyak. Nasrani sedikit, yang sadar agama lebih sedikit. Sehingga andaikan mayoritas Nasrani yang sadar agama jauh lebih sedikit dibandingkan yang nggak sadar. Seperti di Eropa, di Amerika, yang sadar gereja berapa persen? Dikit sekali dibandingkan dengan dominan mereka yang beragama Nasrani, yang menjadi agama resmi negaranya. Di Eropa misalnya, pusat Nasrani Italia. Orang Italia sendiri yang sadar akan gereja berapa persen? Sedikit. Kenapa? Mereka mengklaim beragama Nasrani, tapi tidak paham agamanya. Yang berada di pelosok-pelosok itu ya,
Mereka mengklaim Nasrani, tapi gak ngerti dengan agamanya. Karena syarat al-ilmu tidak terpenuhi. Nah, Muslim tidak boleh seperti ini. Pokoknya yang penting bapak ngaku Muslim, beres. Mau sholat gak sholat sakarepe. Tidak boleh kayak gini. Dia harus menyadari dirinya sebagai Muslim. Dan itu syarat diterimanya syahadat. Kalau nggak pakai seperti itu, maka syahadatnya tidak diterima. Sehingga ada orang masuk Islam. Boleh masuk Islam. Kenapa masuk Islam? Pengen nikah. Biar dinikahkan secara KUA. Lalu dia datang, menyatakan masuk Islam, keluar masjid, selesai. Bisa nikah, beres, sudah selesai. Setelah itu balik ke negaranya, gak ngerti blas dengan Islamnya. Diterima gak kayak gini? Tidak diterima, percuma saja. Loh, kamu cuman datang ngucapin syahadat, setelah itu keluar, lalu tidak ada apa-apa lagi. Yang ngapain kamu kayak gini? Buat apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala gak butuh yang kayak gini. Makanya setiap orang yang masuk Islam, dia harus menyadari Islamnya. Itulah syarat sah Muslim. Harus ikhlas. Ada yang sadar, saya kalau mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka nanti saya wajib sholat, wajib ini, wajib ini, wajib ini. Sadar dia. Cuman dia nggak ikhlas. Sehingga saat masuk Islam, tujuannya hanya untuk pamrih. Biar bisa nikah. Banyak ya. Kalau dulu orang munafik, biar mereka bisa dapat perlindungan dari kaum muslimin, biar bisa tinggal bersama Nabi SAW dan para sahabat. Dan berarti masuk Islamnya tidak ikhlas. Kemudian ada yang nggak jujur, sehingga dia ketika sudah masuk Islam, tapi dia masih ragu-ragu, dia masih syak, masih ragu, dan dia nggak jujur, dan seterusnya. Ini semuanya berarti tidak memenuhi syarat masuk Islam. Sehingga ada syarat masuk Islam, sebagaimana yang tadi ditanyakan. Syaratnya apa saja? Ya. Syaratnya adalah ilmu, ikhlas, jujur, yakin, tidak ragu, kemudian menerima, bukan menolak, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya berkaitan dengan fikih haid, Ustadz. Bismillah, Ustadz, mohon pencerahannya. Ana mengalami siklus haid yang kacau. Kadang 23 sampai 45 hari. Selama ini ana sholat setelah haid benar-benar tuntas. Misalkan haid selama 23 hari, ana sholat di hari yang ke-24. Di kemudian hari, ana baru tahu ternyata fatwa jumhur ulama masa haid maksimal 15 hari. Bagaimana dengan hukum sholat yang ana tinggalkan lebih dari 15 hari? Yang kedua, apakah wanita haid boleh duduk di majelis ilmu? Tentang haid yang lebih dari 15 hari. Ya. Batas maksimal haid adalah 15 hari, dan betul itu pendapat jumhur ulama. Dan pendapat yang teratas, maksudnya teratas adalah yang paling dekat dengan masa salaf, adalah pendapat Atha bin Abi Rabah, bahwa beliau menegaskan haid maksimal 15 hari. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW ketika beliau ditanya, "Fama balun nisa'i naqisu dinin wa aqlin?" Kenapa wanita itu disebut kurang agama, kurang akalnya? Kurang agama dan kurang akalnya. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, dia disebut orang yang kurang akal, artinya kekuatan akalnya itu tidak sebagaimana lelaki, karena persaksian wanita itu setengah persaksian lelaki. Kalau wanita jadi saksi, 2 wanita itu senilai dengan persaksian seorang lelaki. Paham ini ya? Dan persaksian itu asyhada mewakili kemampuan logika. Dan itu Allah nyatakan dalam Al-Quran. Antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra. Agar ketika wanita itu berpasangan dengan
wanita yang lain dalam jadi saksi. Kalau yang satu lupa diingatkan oleh wanita yang kedua. Baik. Sehingga di situ ada keterangan bahwa kemampuan berlogikanya wanita setengahnya lelaki. Sudah? Lalu apa yang dimaksud dengan kurang agamanya? Nabi SAW menjelaskan, Alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah kalau dia mengalami haid, dia enggak sholat dan dia enggak puasa? Bukankah kalau dia mengalami haid, dia enggak sholat dan dia tidak puasa? Kalau berlogika kurangnya setengah, berarti dalam agama juga maksimal kurangnya setengah. Paham ya? Kalau berlogika kurangnya setengah, beragama juga kurangnya setengah. Nah, biar sama-sama setengah, maksimal haid setengah bulan. Maksimal haid jadinya setengah bulan. Karena kalau lebih dari setengah bulan, dia meninggalkan sholat lebih dari setengah waktunya. Lebih dari setengah usianya. Paham di sini? Itu metode ulama, jumhur ulama, kenapa mereka membuat kesimpulan bahwa haid maksimal 15 hari. Baik. Sehingga Anda ketika mengalami haid, sudah terakhir 15 hari, lebih dari itu statusnya istihadhah. Tetap wajib untuk sholat. Ya. Sebagaimana kewajiban wanita yang suci, kalau di Ramadan berarti wajib puasa. Tayyib. Selanjutnya, apabila kemarin sempat meninggalkan sholat selama sekian hari, sudah lebih dari 15 hari, tetap nggak sholat sampai 23 hari. Apa yang harus dilakukan? Anda harus mengqadha. Mengqadha, mengganti sholat yang ditinggalkan itu ya. Karena ini seharusnya Anda wajib sholat, tapi tidak mengerjakan karena ketidaktahuan. Tidak mengerjakan karena tidak tahu. Wallahu a'lam. Keterangan yang pernah saya dapatkan dari Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rais Ibn Rayis adalah diqadha. Anda mengqadha selama berapa itu? 7 ya. Nah, nanti sebisanya, silahkan qadhanya dilakukan sebisanya. Yang penting diqadha. Wallahu a'lam. Permasalahan berikutnya. Apa hukum wanita haid ikut kajian di masjid? Kalau ikut kajiannya tidak apa-apa ya. Di masjidnya yang dibahas oleh para ulama. Pertama, wanita haid masuk masjid tapi tidak diam, sehingga cuma lewat saja. Hukumnya boleh, dan ini pernah dilakukan oleh Aisyah atas perintah Nabi SAW. Nabi SAW pernah menyuruh Aisyah, nawilnil humrah fil masjid, tolong ambilkan kain saya di masjid. Ya, seperti sajadah gitu ya. Tolong ambilkan sajadahku di masjid. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah inni hittu. Ya Rasulullah, saya sedang haid. Kemudian Nabi SAW bersabda, inna haidataki laysat biyadik. Haidmu tidak di tanganmu. Haidmu tidak di tanganmu. Artinya, badanmu itu suci meskipun kamu haid. Tanganmu dipakai nyentuh, tidak masalah. Tetap silahkan ambil. Akhirnya diambilkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Padahal ketika itu beliau sedang haid. Setelah ngambil, ya pulang. Cuman ngambil saja. Kemudian yang kedua, wanita masuk masjid, wanita haid masuk masjid, dan diam di masjid. Konsekuensi kajian kan tidak mungkin cuman lewat saja ya. Wanita haid masuk masjid tapi hanya lewat saja. Cuman dada, kalau temannya dada terus lewat ya. Ya dia nggak bisa kajian. Sehingga konsekuensinya dia harus menetap di masjid. Ulama beda pendapat. Jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Dan sebagian ulama membolehkan, seperti pendapat Al-Muzani, ini salah satu ulama Syafi'iyah, muridnya Imam Syafi'i, dan juga pendapat Ibnu Hazm, ulama Zahiriyah, dan sebagian ulama mazhab Hambali.
Wa ala kullin, kesimpulannya dalam hal ini ada perbedaan pendapat, dan bagi Anda yang mengambil pendapat yang kedua, yang membolehkan untuk tetap tinggal di dalam masjid meskipun dalam posisi haid, maka pastikan tidak sampai bocor. Dan yang kedua, hindari kegiatan sholatnya, sehingga kalau sholat Anda ke belakang, tidak berkumpul bersama mereka. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, ibu saya sudah lanjut, beliau rajin ibadah, tetapi kurang berbakti kepada orang tuanya sendiri. Apa yang salah dengan ibu saya, Ustaz, padahal ibadahnya sudah baik? Ada sebagian orang yang punya kelebihan A tapi tidak punya kelebihan B, dan seterusnya. Apa yang salah dari situ? Ya, bisa jadi Allah belum memberikan hidayah untuk bagian yang kedua. Itu jawaban yang paling mungkin terjadi. Sementara ibadahnya apakah tertolak gara-gara itu? Kita tidak menyatakan demikian. Namun tekankan kepada ibu Anda sebisa mungkin, ya, kalau bisa berbakti sama nenek, ya, karena berbakti kepada orang tua termasuk ibadah yang wajib hukumnya, dan anak mendukung untuk itu. Ya, Anda mendukung untuk itu biar ibu Anda bisa berbakti kepada orang tuanya. Wallahu a'lam. Kemudian, Assalamualaikum Ustadz. Anak saya seorang pelajar, para wali murid mengadakan iuran untuk memberi hadiah kepada guru-gurunya sebagai kenang-kenangan. Saya tidak tahu apakah dari pihak ketua yayasan di pondoknya mengizinkan atau tidak. Uang sudah terkumpul. Bagaimana supaya hadiah yang kami berikan kepada guru menjadi diperbolehkan sesuai syariat? Bagaimana biar menghadiahkan kepada guru diperbolehkan sesuai syariat? Tunggu guru itu resign dari sekolahnya. Kalau beliau sudah bukan lagi karyawan di situ, nah silahkan dikasihkan. Jadi praktek seperti ini cukup semarak di tempat kita ya, dan edukasinya memang tidak hanya searah untuk guru saja, tapi kita juga perlu memberikan edukasi kepada para wali santri. Jadi kalau bisa jangan ngasih hadiah-hadiah seperti ini, karena kalaupun Anda merasa guru anak saya ini sudah berjasa, Pak Ustadz, berjasa kepada anak saya, ngajari anak saya. Dalam satu lingkungan sekolah yang berjasa tidak cuma guru, ya, tukang kebun ya berjasa, ya, bagian bersih-bersih ya berjasa, satpam berjasa, ketua yayasan ya berjasa, banyak yang berjasa. Nek siji dikai, kabeh dikai. Ya. Maka jenengan kalau ngasih hadiah ke guru, nyuwun tulung yang lain juga dikasih. Wah, tekor Pak Ustadz kalau kayak gitu ya. Makanya kalau merasa keberatan ngasih semuanya, jangan ngasih semuanya. Sehingga sampaikan kepada yayasan biar nanti kembali kepada kebijakan yayasan. Kalaupun ada bonus yang diberikan oleh yayasan kepada guru-guru tertentu atas prestasinya, itu kembali kepada penilaian yayasan. Wallahu a'lam. Cukup, Ustaz? Cukup ya. Iya. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.